Kalau lo harus mendescribe diri lo dengan satu kata, kira-kira kata apa yang pantas? Who are you? Aku terinspirasi sama ibu yang merupakan atlet panahan. Dan di situ aku mulai mencintai olahraga panahan. Sampai akhirnya aku menemukan panahan sebagai passion yang melekat di diri aku. Ketika kita bikin suatu karya, itu nggak mesti melulu dari apa yang ada di luar kita, tapi bisa juga dari perjalanan hidup kita. Karena kan tugas saya sekarang mempertahankan NKRI gitu kan, karena saya sudah 99% itu menjadi anak negara. Saya tidak bekerja keras untuk mendapatkan ini semua. Jadi kayaknya semua yang saya punya ini harus saya berikan untuk orang lain gitu. Apa sih definisi cantik? Selamat malam, saya Maudi Kusnaidi, senang sekali kembali menemani Anda di minggu ke-6 peluncuran ke-6 serial 6 cerita rakyat Indonesia yang dikemas dalam musikal Di Rumah Aja. 6 cerita rakyat Indonesia ini bekerja sama dengan 6 sutradara teater, 6 sutradara film, 7 penata musik, serta 44 aktor, aktris, juga penari. Musikal Di Rumah Aja ini terlaksana atas kerjasama Bolive dan www.indonesiakaya.com. Seperti yang kita tahu semua bahwa www.indonesiakaya.com yang juga merupakan rumah digital bagi Galeri Indonesia Kaya dan Taman Indonesia Kaya juga menyelenggarakan berbagai kegiatan menarik selama pandemi COVID-19 ini. Di antaranya ada menari di rumah aja, puisi di rumah aja, workshop online, juga nonton teater di rumah aja. Dan kini yang Anda saksikan, musikal Di Rumah Aja. Selama 2 minggu ke depan, kami juga membuka donasi untuk pekerja seni dan juga penanggulangan COVID-19. Teman-teman yang ingin berbagi kasih juga dukungan, silahkan men-scan barcode yang ada di layar kaca Anda atau langsung saja ke www.kitabisa.com/campaign/Bolive. Tentu saja tidak hanya cerita rakyat yang akan kita sajikan, tapi kita juga akan mendengarkan testimoni dari pelaku dunia kreatif serta tips dari pakar wellness. Dan seperti yang akan kita tunggu sama-sama, di akhir acara nanti kita akan berlibur bersama secara virtual. Dan kali ini cerita rakyat Indonesia berjudul Lutung Kasarung. Disutradarai teater oleh Rusdi Rukmarata, sutradara film oleh Nia Dinata, penulis naskah oleh Titin Watimena dan juga Nia Dinata, serta komposer dan juga penata musik oleh Oni Krisnerwinto. Cerita rakyat Indonesia Lutung Kasarung ini tentang Purbasari yang berseteru dengan kakaknya Purbararang. Kutukan dari sang kakak hilang oleh kehadiran seekor monyet sakti Lutung Kasarung. Kemudian Purbasari mengajak Lutung Kasarung kembali menerima tantangan dari kakaknya, dan ini menjadi bukti seberapa besar cinta Purbasari kepada Lutung Kasarung. Cerita rakyat Indonesia dari Jawa Barat ini memperlihatkan sifat manusia yang serakah dan memuja keindahan fisik dilawan oleh kemurnian jiwa. Namun sebelum menyaksikannya bersama-sama, video musikal Di Rumah Aja ini adalah hasil karya kami para konten kreator dan para pekerja seni yang bekerja sama dengan Bolive dan www.indonesiakaya.com. Sehingga dihimbau kembali untuk tidak mengunggah ulang dan atau menyebarluaskan materi yang ditayangkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Tahukah kalian bahwa ini termasuk pembajakan? Bisa saja pelanggar dikenakan sanksi sesuai hukuman yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Nah, kini saatnya marilah kita bersama-sama menyaksikan karya anak bangsa. Manusia terobsesi pada kecantikan fisik belaka. Putri kerajaan Pasir Batang, Purbararang, mengusir adiknya Purbasari yang padahal paling cantik. Setelah mengutuknya jadi jelek banget, Purbasari dikucilkan di hutan. Tapi disitulah ia bertemu Lutung Kasarung. Terus cinta meruntuhkan semua kutukan. Namaku Lutung Kasarung, monyet sakti. Waduh, aku taunya Kerasakti. Kamu apanya? Hus, gak ada hubungannya. Namaku Lutung Kasarung, monyet sakti, monyet petarung, penguasa hutan belantara. Sudah kusulap seindah nirwana. Oh, kayak pernah ke Nirwana aja. Monyet sakti, monyet petarung, pemimpin lutung dan kera. Sudah kulatih menjadi perkasa. Kekasihku, Merpati baru saja datang membawa berita. Rakyat semakin menderita. Cece Purbararang tidak peduli, rakyat kelaparan, hama menyerang. Setiap hari beritanya sama aja ya. Cuman semakin hari semakin parah aja sih. Dan ada surat tantangan lagi dari Cece Purbararang. Again? Kemarin kamu sudah menang panjang-panjangan rambut sama dia. Bukannya kerajaan diserahkan kepada kamu sesuai janji, malah lagi-lagi dia mengamuk dan mengusirmu pergi. Makanya, kali ini kita harus pastikan, jika kita menang, dia akan menepati janji, menyerahkan kerajaan Pasir Batang kepada kita. Rakyat harus diselamatkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Rakyat harus diselamatkan. Yang mulia Rama Prabu, maafkan Ananda yang kalah oleh kebencian kakak tertua. Belum bisa ku penuhi permintaanmu. Memimpin rakyat kita, Purbararang menolakku. Sakit sejuta luka, lalu diusirnya aku dari istana. Aduh, sudahlah. Itu masa lalu kamu. Kakakmu itu terlahir tidak secantik kamu. Makanya dia iri sama kamu yang cantik jelita. Apalagi almarhum ayah kamu menyerahkan kerajaan kepada kamu.
Kamu kena kutuknya deh. Jadi jelek, gurikan, busuk. Loh, kok kamu malah ngingetin aku sih? Bukannya mengingatkan kamu. Cuma kamu harus terima kenyataan bahwa Cece Purbararangmu itu terobsesi sama semua yang ada di permukaan. Kecantikan, harta, kekuasaan. Tapi yang kali ini tantangannya akan melibatkan rakyat loh, sebagai juri. Memangnya kenapa? Aku tidak takut. Bring it on, Cenah. Tapi yang ini tantangannya berat loh. Kekasihku, apapun yang berat akan terasa ringan jika dilakukan dengan cinta. Lihat, kecantikanmu sudah kembali. Kutukan itu tak mempan lagi. Karena cintaku yang sejati, pada jiwamu ku jatuh hati. Tapi kok kamu gak bisa ngilangin kutukan kamu gitu sih? Biar gak monyet-monyet amat gitu. Ya, karena aku sejak lahir memang sudah monyet. Tapi pasti ada caranya deh. Kutukanmu hilang karena cintaku kepada kamu. Sedangkan aku mau jadi manusia aja susah. Karena aku tahu kamu gak cinta-cinta amat sama aku. Apa karena aku monyet? Mau kamu monyet kek, semut kek, ikan bandeng kek. Asal jangan tawon. Zzz, no tawon. Aku cinta sama kamu. Jadi gimana ini tantangan dari Cek Purbararang? Memang tantangannya apa sih? Adu ketampanan pasangan masing-masing. What? Aku harus adu tampan sama yang namanya Indra Jaya, tunangannya itu. Panik kan? Mending berantem aja, Ima. Gini. Besok kamu dandan yang prima, mandi air terjun 7 rupa, pakai sabun bunga kenanga, semoga kamu jadi pemenangnya. Namaku Lutung Kasarung, monyet sakti, monyet petarung. Rupaku memang tak patut, jangan dituntut jadi tampan absolut. Hii, cantik, tampan, hanya ukuran dan perbandingan yang dibuat manusia. Kamu kan monyet. Apa itu cantik? Tidak selalu apa yang kamu pandang di cermin. Apa itu tampan? Tidak selalu apa yang kamu lihat di wajah. Di hadapan rakyat semua, ku tantang Purbasari datang dan membawa pasangannya. Aku yakin dia tak punya, kecuali monyet jelek yang selalu ada di sampingnya. Kalaupun dia membawa satria, tak ada yang bisa menyaingi ketampanan, kegantengan, kemajuan, kekasepan, kegagahan tunanganku Indra Jaya. Makasih. Wahai rakyatku. Sayang. Hah? Semuanya lagi diam di rumah. Lagi pandemi. Oke. Tapi semua kamu udah pastiin nonton kan? Pertarungan kami. Oh iya. Pakai aplikasi Zoom buatan para pertapa. Jadi semuanya bisa menonton lewat semedi di rumah. Gimana? Keren nggak? Keren kan? Oke, jadi kita bisa tenang. Kamu pasti menang, sayang. Iya pasti. Sendirian? Sebelum aku panggil tunanganku,
Aku ingin kamu benar-benar berjanji. Jika aku menang, kamu akan mengembalikan kerajaan ini kepadaku. Sesuai wasiat almarhum Rama Prabu. Nggak kamu mute ya mic rakyat? Oke, aku akan menepati janji. Tapi sekarang mana? Emang kamu punya tunangan? Kalaupun punya, apa dia tampan? Kekasihku, kasihku. Kamu udah tunangan sama monyet itu? Lihatlah kalian semua, siapa yang dia bawa. Si monyet buruk rupa, dia akui tunangannya. Bayangkan kalian semua jika dia ratu kita. Maukah kalian semua punya monyet jadi raja? Kamu selalu bertanya, apa aku benar-benar cinta? Makanya ini jawabannya. Aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu. Karena ketampanan hatimu dan keindahan nuranimu. Jika seluruh satria rupawan dari penjuru bumi dikumpulkan, ku yakin tak ada yang bisa mengalahkan ketulusan, kebaikan, kemurnian jiwamu yang cemerlang. Purbararang, lihat. Kok bisa? Apa sih? Kamu Ini beneran. Para dewa menepati janjinya. Cintamu yang sungguh bergema sampai nirwana. Tempatku dulu dilahirkan sebagai pangeran burung indah, nama dari dewata. Aku akan kembali menjadi manusia jika telah kutemukan sejatinya sebuah cinta. Dan kini engkau telah kutemukan.
Jadi kamu itu pangeran. Aduh, kelamaan. Purbasari! Pak Purbalarang! Akui kekalahanmu. Tapi... Sudah. Kamu sudah kalah. Dari dulu sebenarnya kamu sudah kalah. Tapi kamu nggak pernah mau mengakuinya, sayang. Masih belum kamu mute juga, Maja Rakyat? Tak ada dunia yang sempurna. Tak ada dunia yang sempurna. Karena dunia bukan nirwana. Karena dunia bukan nirwana. Demikian juga manusia. Demikian juga manusia. Karena manusia bukan dewa. Namun semua celah tak lagi nyata jika jiwa bercahaya. Begitu pula cinta, lebih tangguh dari luka. Kebaikan dan cinta akan memperindah dunia tanpa harus jadi sempurna. Tak ada dunia yang sempurna. Karena dunia bukan nirwana. Demikian juga manusia. Karena manusia bukan dewa. Namun semua celah tak lagi nyata jika jiwa bercahaya. Namun semua celah tak lagi nyata jika jiwa bercahaya. Apa makna manusia? Miliki jiwa walau tidak sempurna, tetapi yang penting bisa bermakna melebihi semua, mengalahkan rupa. Apa peran manusia? Menulis kisah yang bisa dibaca, didengar semesta sepanjang usia, menjadi legenda yang terus bergema sampai ujung dunia. Apa sih maknanya menjadi manusia? Artikan sendiri saja. Karena saya kan cuma genderuwo perempuan penunggu hutan belantara yang tak pandai menggurui manusia. Jika jiwa bercahaya. Apa makna manusia? Miliki jiwa walau tidak sempurna, tetapi yang penting bisa bermakna melebihi semua, mengalahkan rupa. Apa peran manusia? Menulis kisah yang bisa dibaca, didengar semesta sepanjang usia, menjadi legenda yang terus bergema sampai ujung dunia. Apa sih maknanya menjadi manusia? Artikan sendiri saja. Karena saya kan cuma genderuwo perempuan penunggu hutan belantara yang tak pandai menggurui manusia.
Gimana cerita Lutung Kasarungnya? Menarik ya? Semoga dengan menyaksikan cerita rakyat Indonesia ini dapat membangkitkan rasa keingintahuan kita tentang khasanah cerita rakyat Indonesia. Jadi bisa dicari-cari tuh versi lengkap dan aslinya seperti apa sih ya. Nah, cerita Lutung Kasarung ini masih berada di Indonesia Kaya YouTube channel selama 7 hari ke depan, dan teman-teman bisa membantu memposting tentang cerita rakyat ini, apa yang menarik, apa yang disuka, dan diposting dengan tagar musikal di rumah aja, tag ke @indonesia_kaya dan @bolive. Kini saatnya kita akan mendengarkan pembicara kita, ada Wulan Guritno, Yana Sukasa, dan Amanda Sukasa dari Hope. Silahkan. Terima kasih Maudi atas perkenalannya kepada kami. Hai teman-teman, kami Wulan Guritno, Jana Sukasa Yusuf, dan Amanda Sukasa, dan kami dari Hope Gelang Harapan. Nah, tadi teman-teman sudah melihatkan cerita Lutung Kasarung, perjalanan cinta dia dalam mencari cinta sejati untuk mengakhiri kutukan para dewa-dewa. Nah, di sini kami juga ingin berbagi kalau dalam hidup itu penting sekali untuk kita memiliki harapan. Apalagi di dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini, di mana segala sesuatunya masih meraba dan masih tidak menentu. Jadi kadang kita lupa, apa sih arti harapan? Nah, kalau menurut aku, harapan adalah bagian dari hidup kita, di mana harapan itu sendiri adalah motivasi hidup kita. Tapi kadang kita juga ngerasa harapan itu tidak ada. Hai teman-teman, perkenalkan saya Yana Sukasa Yusuf. Nah, teman-teman tadi sudah lihat ya cerita Lutung Kasarung, perjalanan bagaimana ia mencari cinta sejati untuk mengakhiri kutukan dari dewa-dewa. Jadi di sini kami ingin berbagi mengenai pentingnya harapan di dalam kehidupan, terutama di dalam masa pandemi yang sangat penuh dengan ketidakpastian ini. Harapan atau hope itu memang kadang datang dan pergi, tapi hati dan pikiran kita selalu tahu apa harapan yang kita miliki. Dan saya yakin sekali bahwa harapan baru akan selalu hadir, asal kita tidak akan pernah berhenti untuk berusaha. Dan penting untuk kita mengetahui apa yang sudah tidak bisa diperbuat lagi dan mencobanya dengan format yang baru, dan tentunya selalu mencoba dengan cara yang baru. Harapan itu selalu ada. Jadi teman-teman, janganlah pernah berhenti untuk memiliki hope di dalam hidup kita. Seperti Lutung yang memiliki harapan cinta, akhirnya dikabulkan dan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Tentunya berusaha itu tidak hanya dilakukan dengan berdoa, tetapi dengan action yang sesungguhnya. Contohnya saat pandemi ini, kita semua kehilangan pekerjaan atau kebiasaan kita yang sebelumnya. Tentunya kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Memang tidak mudah, tetapi dengan kita punya harapan baru, pelan-pelan semua yang kita inginkan bisa kita capai. Jadi teman-teman, jangan pernah berhenti untuk mempunyai harapan, selalu punya hope di dalam diri kita. Seperti Lutung yang selalu mempunyai harapan cinta, sehingga akhirnya keinginannya untuk hidup bahagia dikabulkan. Terima kasih, dan saya kembalikan lagi kepada Mbak Maudi. Terima kasih Wulan, Yana, dan Amanda Sukasa. Sukses untuk hope-nya ya. Nah teman-teman, berikutnya kita masuk ke sesi wellness. Bagaimana kita melihat cinta yang ada di dalam diri kita agar dapat mengenal diri kita lebih baik lagi. Silakan Lista Lestari. Terima kasih Maudi. Halo, nama saya Lista Lestari. Saya adalah Certified Life Coach. Kali ini saya ingin mengajak Anda membahas tentang menemukan harapan baru dari cinta. Banyak orang sekarang ini mungkin perlu ngecek ke dirinya sendiri, seperti saya ngajak Anda sekarang untuk melihat tentang dari 3 karakter itu, yang mana yang paling banyak menggambarkan Anda. Apakah seperti Purbasari yang tetap bisa mencintai dan terbuka di tengah kejadian apapun, atau misalnya Anda seperti Purba Arang yang sangat buruk wataknya, dan juga Anda nggak pernah puas dengan apa yang Anda punya dan akhirnya selalu membiarkan emosi yang mengendalikan Anda. Atau Anda seperti Lutung Kasarung yang selalu mengharapkan dicintai dengan tulus. Seperti teori emotional intelligence yang saya pelajari,
Terkadang sebenarnya manusia itu suka lupa akan dirinya. Walaupun manusia sebenarnya terlahir dengan esensi cinta dan kasih yang sangat penuh. Begitu dia besar dan begitu dia mengalami banyak hal dalam hidupnya, dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia akhirnya suka menemukan atau merasakan kekecewaan, kemarahan, kesedihan, penolakan yang besar yang dia pendam. Begitu dia pendam, orang kadang tidak mau merasakannya dan atau dia mencoba untuk melupakannya. Apa yang terjadi? Dia membangun lapisan-lapisan kepribadian yang akhirnya dilindungi oleh sebuah tameng yang dia buat sendiri supaya orang lain tidak melihat kelemahannya, which is adalah kesedihan yang dia rasakan. Pada saat itulah cinta dan esensi manusia yang penuh kasih menjadi semakin terkubur. Yang ada, begitu itu terus-terusan dilakukan, terbentuklah image. Begitu image dibentuk, kadang manusia merasa dia adalah image mereka. Seperti manusia merasa seperti mereka adalah berapa banyak uang yang mereka miliki, atau merek yang mereka pakai, atau manusia adalah merasa dia adalah jabatan atau posisi pekerjaannya. Dan sangat jarang ada orang yang bisa menjawab pada saat saya menanyakan kepada mereka, siapa kamu tanpa semua itu? Begitu kita semua terkubur oleh tameng, image, dan rasa-rasa yang tidak pernah dikeluarkan, akhirnya cinta yang ada dalam diri kita makin tersamar dan makin terkubur. Sehingga kita tidak lagi menjadi atau merasakan cinta itu ada dalam diri kita. Cinta itu tidak pernah kurang. Cinta itu selalu ada dalam diri kita kalau kita mau membuka diri. Nah, ada 3 hal cara untuk Anda bisa membuka diri Anda. Anda bisa latih ini setiap hari. 1, tenangkan pikiran Anda. Pada saat Anda menenangkan pikiran adalah pada saat Anda lagi kalut, banyak hal yang Anda rasakan atau Anda pikirin, Anda tarik nafas dengan panjang 3 kali berturut-turut, tapi pelan-pelan dalam hitungan yang pelan untuk supaya Anda lebih bisa tenang dalam menghadapi apapun. Yang kedua, hangatkan hati Anda, dekatkan diri Anda dengan orang-orang sekeliling Anda, teman, keluarga, sahabat yang bisa mensupport Anda. Tidak ada orang yang sebenarnya sendiri di dunia ini. Yang ketiga, penuhkan hati Anda, melatih merasa penuh, yaitu dengan bersyukur setiap hal kecil yang Anda punya. Semakin Anda bersyukur dengan apa yang Anda punya, Anda berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Cinta itu dapat tumbuh kalau Anda menenangkan pikiran Anda membuka hati Anda, dan kemudian yang akan tumbuh adalah keyakinan diri. Saya Lista Lestari, terima kasih banyak. Terima kasih Lista Lestari penjelasannya. Semoga membuat kita semua menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah teman-teman, kini saatnya kita berlibur bersama secara virtual untuk mengenal sejarah Majapahit. Travelco adalah trip kurator berbasis experience yang bisa kasih kamu pengalaman epic sambil menjelajahi Indonesia dengan berbagai pilihan trip terbaik. Karena setiap pilihan trip sudah dikurasi, jadi dijamin bisa jadi cerita baru yang nggak sabar buat kamu bagiin. Sayangnya, karena masa pandemi ini bikin kita nggak bisa kemana-mana, makanya Travel punya program baru buat kamu, yaitu Travel Life Experience. Nah, Travel Life punya 7 kategori yang bisa kamu pilih. Ada adventure, jadi meski di rumah aja, kamu tetap bisa menikmati keindahan alam Indonesia yang keren banget. Ada juga art and craft. Kita bisa mengisi waktu di rumah dengan mencoba berbagai tutorial do it yourself.
Lalu ada culture. Budaya Indonesia yang beragam memang selalu menarik perhatian. Bareng Trafal, kamu bisa belajar berbagai budaya dari seluruh Indonesia. Food and drinks. Buat kamu yang hobi atau baru mulai belajar masak, di sini ada berbagai resep masakan lengkap dengan tutorial step by step-nya. Untuk kids and family, dengan berbagai konten yang bukan cuma sekedar menghibur, tapi juga bisa mengedukasi dan mengasah kreativitas anak. Ada lifestyle, yang membahas mulai dari gaya hidup, tren fashion, hairstyle, tutorial makeup, life hack, sampai berkebun. Terakhir ada wellness, karena bukan cuma tubuh saja yang harus dijaga kesehatannya, pikiran dan mental kita juga tidak kalah penting. Nah, habis ini ada Elyudin atau yang biasa dipanggil Ago dari divisi produk yang bakal berbagi cerita tentang salah satu life experience-nya Travalife. Travelers, ketemu lagi sama saya Elyudin di Travalife Experience. Kali ini saya mau ajak kalian semua menembus dimensi, seolah memasuki mesin waktu kembali ke era Majapahit. Kira-kira apa saja yang terjadi pada masa tersebut? Penasaran? Langsung aja kita akan ngobrol bareng host dari Bersukaria. Silahkan. Ya, hai semuanya. Kenalin, nama aku Dimas dari Bersukaria. Dan pada kesempatan kali ini aku mau bercerita tentang life experience di The Lost City of Majapahit. Ya, jadi apa sih Travalife Experience The Lost City of Majapahit itu? Jadi di virtual tour kali ini kita akan mengajak teman-teman kembali ke masa lalu. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Majapahit itu kan mungkin teman-teman kalau dulu masih ingat pelajaran SD atau mungkin SMP ada yang dapat ya. Itu kan sebuah kerajaan yang besar di Nusantara ini kan. Dan itu tercantum juga di kitab Negara Kertagama. Terus kota ini digambarkan sebagai kota yang indah gitu, yang lengkap, semuanya itu ada gitu. Tapi kota ini entah alasan apa itu sempat hilang, kemudian ditemukan lagi oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Dan Raffles itu saking senangnya ketika menemukan Trowulan itu, beliau sampai menggadang-gadang bahwa ini adalah penemuan terbesar abad ini. Nah, mungkin teman-teman jadi makin penasaran kan? Nah, emang turnya ngapain aja? Nah, nanti kita akan mengunjungi beberapa tempat-tempat penting yang ditemukan oleh para arkeolog, baik dari zaman Inggris, zaman Belanda, dan termasuk yang setelah era kemerdekaan. Itu kita akan mengunjungi beberapa situs seperti Gapura Ulingin Lawang, Candi Brahu, Bajang Ratu, ke museum, dan semuanya masih dengan virtual tour. Ya sebenarnya sih nanti kalau misalnya sudah selesai pandeminya pun kita bisa ya ngajakin teman-teman semua jalan-jalan bareng Travel ke Trowulan gitu, untuk lebih merasakan gimana sih situasi Trowulan itu kayak apa. Mungkin teman-teman bisa membayangkan zaman dulu itu orang Trowulan itu, orang Majapahit itu hidupnya seperti apa. Teman-teman bisa merasakan panasnya, baunya batunya itu, bisa megang batu candinya itu. Jadi itu aja yang mau aku sampaikan pada pesan hari ini. Teman-teman yang pengen tahu lagi tentang Travalife Experience bisa dibuka di website Travel di www.travel.co, atau teman-teman bisa follow IG-nya mereka di @travel.co. Jadi saya ulangin, nanti teman-teman kalau pengen tahu tentang life experience bisa dibuka di www.travel.co atau follow IG-nya di @travel.co. Oke, see you traveler. Bye and stay safe. Ternyata liburan secara virtual ini dapat membuat kita belajar lebih banyak mengenai sejarah Majapahit. Dan dalam kesempatan ini selama 1 minggu ke depan, kita masih mengajak teman-teman semua untuk berdonasi kepada para pekerja seni, juga untuk penanggulangan COVID-19.
Teman-teman dapat memberikan donasi selama pertunjukan berlangsung dengan men-scan barcode yang ada di layar kaca atau langsung ke www.kitabisa.com/campaign/Bo-Life. Nah, cerita Lutung Kasarung ini adalah cerita rakyat Indonesia terakhir dari 6 cerita rakyat Indonesia yang dikemas dalam musikal Di Rumah Aja. Cerita Lutung Kasarung ini masih dapat disaksikan selama 7 hari ke depan di YouTube Indonesia Kaya. Teman-teman boleh mengajak teman-teman lainnya untuk juga menyaksikan cerita rakyat Indonesia ini dengan memposting tentang cerita rakyat ini dengan tagar musikal Di Rumah Aja dan mention ke @Indonesia_Kaya dan juga @Bo-Life. Kembali saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tidak mengunggah ulang, menyebarluaskan atau menayangkan materi musikal Di Rumah Aja ini tanpa izin dari pemilik hak cipta. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyaksikan program musikal Di Rumah Aja ini. Semoga membuat kita kembali mengapresiasi cerita rakyat Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bo-Life dan acara ini didukung oleh www.indonesiakaya.com. Saya Maudy Kusnaidi pamit, terima kasih dan selamat malam. Cinta budaya, cinta Indonesia.